Baik, saudari saya menyiapkan. Sudah berdoa sebelum belajar lagi? Belum. Boleh, berarti silakan dipimpin. Gelar. Oke. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita baca terlebih dahulu tentang kepada kita keberkahan bagi kita semua. Kita mulai. Selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Baik, Ada Pak. yang tidak masuk? Ada Pak, ada orang Pak. Saya absen saja Pak ya. Baik Pak. Hamid Abdul Karim, Said Fadil, Saya Pak. Saifullah, Ada Pak. Firdaus Walker, Muhammad Rizky, Febrianto, Hendy Karnadi, Masuk Pak. Alfa ya, nama keterangannya. Iya Pak. Kakasa, Ada Pak. Hafiz, Ada Pak. Surya, Hadir. Pandu, Kerina Ayu, Ramadan, Noval, Muhammad Iman, Rizka, gelar ada ya? Oke. Sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum. Oke, belum ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar teknik mesin. Ada yang tahu dasar-dasar teknik mesin itu? Intinya mesinnya, Pak. Oke. Ya. Jadi kata Febri tadi, di sini kita akan belajar tentang pengukuran, lebih tepatnya alatnya. Oke, sebelum kita masuk materinya, ada yang tahu apa itu alat ukur? Saya Pak. Silakan. Alat yang digunakan untuk mengukur. Oke, bentar. Ada yang bisa lebih spesifikasi lagi? Ya, Madon. Alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi atau diameter dari suatu benda. Ya, oke. Jadi benar kata Madon tadi. Jadi penggunaan alat ukur ini adalah didasari untuk mengukur dimensi suatu benda, tapi dengan ketelitian tertentu. Karena itulah alat ukur. Termasuk ya. Yang belakang sudah terlihat jelas? Baik. Di sini ada alat ukur. Di sini alat ukur terbagi menjadi dua. Ialah yang pertama itu mekanis dan yang kedua ada digital. Untuk yang mekanis itu, yang pertama ada jangka sorong, lalu mikrometer, dial indikator dan lain-lain. Nanti akan kita bahas. Dan yang digital itu ada apometer, dual tester dan lain-lainnya. Tapi di sini kita hanya akan berfokus pada mikrometer. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu mikrometer? Dengan jangka sorong sudah kan kemarin? Sudah Pak. Jadi ada yang tahu apa beda mikrometer dengan jangka sorong? Sesuai dengan namanya Pak, mikrometer itu untuk mengukur benda-benda yang kecil, yang lebih spesifik, yang lebih rinci. Kalau sedangkan dengan jangka sorong itu kebanyakan benda kerjanya itu lebih besar untuk diukur nantinya. Ini seperti itu Pak. Masih bisa masuk, tapi kalau kalian tahu kan pada jangka sorong itu dari fungsinya bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar, juga ada di bagian buntutnya itu tail, itu untuk kedalaman. Tetapi pada mikrometer ini hanya dapat digunakan untuk mengukur ketebalan atau panjang. Balik lagi ke ukuran alat ukurnya. Benar kata Surya tadi ya? Iya. Mikro. Jadi dia
tidak bisa yang terlalu besar dimensi alat ukurnya ya. Adapun lagi beda jangka sorong dan mikrometer itu dari ketelitiannya. Kalau di jangka sorong itu dia ketelitiannya 0,02 dan 0,05. Tetapi pada mikrometer itu ketelitiannya 0,01. Kenapa? Lebih kecil malah lebih bagus? Ayo tahu? Lebih presisi Pak. Ya betul. Jadi tingkat keakuratan lebih tinggi dari jangka sorong dan alat ukur lainnya. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan pakai mikrometer. Kalau untuk kita mengukur ketebalan meja ini, alat ukur apa ya kira-kira yang bisa kita pakai? Yang lebih lagi, besar mungkin atau meteran? Bisa atau tidak? Bisa ya. Akan tetapi kita tidak dapat memastikannya kan? Karena kalau pas material itu pasti dia meminta kepresisiannya kan? Ya. Nah maka dari itu kita perlu alat ukur yang memiliki ketelitian yang tinggi. Tujuan pembelajarannya. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak hanya ingin kalian itu memahami prinsip kerja dan komponen dari mikrometer ini. Lalu kalian setidaknya bisa membaca hasil dari pengukuran itu ya. Oke? Nah, di sini ada bagian-bagian mikrometer. Bapak ada bawa contoh alatnya. Tapi cuma ada satu ya, nanti masing-masing pasti bisa lihat. Bisa lihat yang belakang? Sama kan? Ada ukuran aja kan? Ya. Jadi di sini dari awal ya, di pojok itu terlihat anvil. Di sini ya. Jadi fungsi anvil ini untuk tempat benda kerjanya. Oke, titik awalnya lah. Lalu di sini ada sleeve. Sleeve ini untuk menjepit benda kerjanya. Lalu ada spindle. Spindle ini tempat skala utama dan skala nonius. Dan untuk memutar ya di sini. Karena di sini bisa dilihat ada gerigi-gerigi di sini ya sebagai pegangan. Lalu di sini ada raket knob. Ini untuk penguncian terakhir. Ini ya. Kalau kita sudah menyentuh benda kerja, bunyi kan? Sampai 3 kali, berarti itu sudah mentok. Lalu di sini ada pengunci atau lock. Pengunci di sini, misal kita sudah mendapatkan titik ketebalan barangnya atau bendanya, kita kunci dulu, baru kita tarik. Jangan ditarik dulu baru dikunci, itu pasti bergeser nantinya. Dan ini terakhir yang utamanya tadi frame, bagian ini ya, sini ya. Untuk komponennya sudah mengerti atau ada yang kurang jelas? Saya rasa jelas ya. Nanti bisa ditanyakan kalau sudah ada yang ingin tanya. Oke, kita lanjut ya. Di sini prinsip kerja. Jadi prinsip kerja pada mikrometer ini menggunakan uliran presisi di bagian dalam itu. Lalu yang kedua itu gerakan linear, lurus ya. Dan juga menggunakan skala pengukuran, yakni skala utama dan skala vernier, yang memungkinkan pembacaan hasil dari pengukuran tadi presisinya tinggi.
sini sedikit menyinggung ya. Tadi kan saya bilang mikrometer itu hanya untuk mengukur ketebalan atau panjang. Hanya untuk mikrometer ini yang kita fokusnya sini. Jadi di sini kalau ada yang bertanya, ada mikrometer itu yang akan kita bahas tadi outside mikrometer. Jadi sesuai namanya outside, dia hanya untuk melakukan pengukuran luar, bagian luar saja. Lalu ada inside mikrometer. Inside mikrometer ini untuk mengukur kedalaman, sesuai namanya inside. Untuk caranya tadi sama saja nanti ya untuk pembacanya. Lalu ada deep mikrometer, sesuai namanya deep mikrometer, berarti untuk mengukur kedalaman. Lalu ada thread mikrometer. Ada yang tahu apa arti thread? Tidak tahu ya? Thread itu bulir. Ya. Oke. Sedikit saja kita singgung. Baik, nah di sini cara menggunakan mikrometer. Jadi yang jelas pertama itu persiapan. Persiapan tadi di alat ukurnya. Pastikan mikrometer ini dalam posisi yang baik dan bersih. Lalu penempatan benda kerja. Tadi benda kerjanya diletakkan di mana? Di anvil ya. Ya. Oke. Lalu itu pemutaran timbelnya atau pemutaran skalanya untuk mengunci. Penggunaan raket stopnya untuk memberikan tekanan yang konsisten. Dan terakhir itu jelas pembacaan skala. Ya. Nah, di sini teknik pembacaan skala mikrometer. Tadi sudah saya jelaskan kan? Jadi pada mikrometer ini memiliki skala utama, yaitu di bagian sini. Jelas? Ini ya. Dan skala vernier atau nonius ini yang tegak lurus atau biasa disebut skala putar karena dia berputar ya. Dan penjumlahan, jadi hasil dari skala utama dan skala vernier tadi dijumlahkan, itulah hasilnya. Kita lanjut cara pembacaannya ya. Di sini ada yang mau coba? Saya bantu nanti. Febri ya? Boleh di sini Febri. Kita langsung di ini ya, contoh saja di sini ya. Oke, di sini Febri. Sudah tahu mana tadi skala utama dan skala minusnya? Tahu. Nah, coba di sini lihat. Berapa itu skala utamanya? Skala utamanya 14 ya sini ya. Bisa dihitung saja. Dari sini 10 kan. 10, 11, 12, 13, 14. Tapi di sini ada lebih sedikit. Yang bawah ini, jadi untuk yang di bawah ini per garisnya itu 0,05. Jadi caranya dari sini 0 kan. 0 ke bawah 0,5 ke atas 1. Kalau ke bawah lagi 1,5. Lalu lanjut ke atas 2, ke bawah 2,5. Paham? Oke, jadi berapa ya Baby? Tadi berapa itu? Kan ada lebihnya. Ya. Coba dibuat pertama gitu. Kita buat. Dua ya. Tuh, berapa? Jadi kan ada lebihnya. Ya. Berapa? 14,5. Oke. Nah, untuk pembacaan skala verniernya dilihat dari garis yang sejajar. Berapa itu? Ini kan 30. Ya. 31, 32. 32. Berarti 32. Buat.
skala N. Nah, karena ketelitiannya tadi 0,01, jadi 32 ini harus kita kalikan dulu dengan ketelitiannya. Tuh. Dikali 0,01. Ada yang tahu berapa hasilnya? 0,32. Oke. Ya, ya, oke. Jadi langsung saja dijumlahkan. 14. Jangan lupa milimeter ya. Nah, jadi di situ didapat dari pengukuran ini, setelah pengukuran ya, hasilnya 14,82. Ada yang mau ditanyakan terkait ini tadi? Contoh saja ya, nanti saya kasih soal. Terima kasih juga, ya, silakan kembali ke Pak. Tepuk tangan dulu ya. Oke, bisa ya. Untuk pengukuran tadi sudah jelas, tidak ada yang ditanya lagi. Kalau jelas, saya akan kasih sebuah soal per kelompok saja. Saya minta bikin 4 kelompok. Bisa sekarang? Sudah? Sudah semua? Sudah. Jadi pada soal ini, di sini hanya pengukuran seperti tadi ya. Jadi kalian buat skala utamanya berapa sesuai yang digambar ini dan hasilnya. Ini yang 4 kelompok pertama, kelompok kedua. Oke. Bagaimana? Tidak ada yang bingung atau mana ya? Di sini tidak itu ya, apa diskusi bertanya. Kenapa? Saya minum. Aman? Aman? Nah, langsung masak sendiri. Iya kan ini. Tidak kelompok ya sudah. Gimana ini? Aman? Kelompok ini apa?
Oke Pak, tiga koma masih paham patahan. Oke, cukup ya. Sudah selesai semua? Ambil jalan dulu ya. Boleh saya minta perwakilan kelompok satunya? Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Tuliskan saja hasilnya ya. Ini Pak. Soal 2. Maju nanti. Nanti kita koreksi panorama. Oke Pak. Soal 2 langsung. Bisa semua kan ya? Pintar semua kalian ya? Dari jawaban teman-teman ini, pada kelompoknya ada yang berbeda? Yang benar? Yang beda Pak? Nomor 2. Kita cek ya. Jadi pada gambar yang pertama tadi, soal pertama ya, skala utamanya 10. Sama semua? Sama? Lalu skala minusnya 0,15 dijumlahkan berarti hasilnya 10,15. Soal nomor 2 hasilnya 3,96. Benar? 3. Saya rasa semuanya sudah bisa ya. Ya. Baik, kita lanjut baik. Di sini ada perawatan mikrometer. Ada yang tahu kenapa kita perlu merawat mikrometer ini? Jelas agar mikrometer tersebut tetap terkalibrasi. Oke, benar. Ada lagi? Agar terjaga kualitas pengukurannya Pak. Ya, benar. Jadi pentingnya merawat alat ukur ini tadi supaya alat ukur tadi tak bisa digunakan dengan ketelitian yang pasti, dengan kebersihan, pelumahatan, penyimpanan dan kalibrasi secara berkala. Baik, kita lanjut baik. Di sini ada perawatan mikrometer. Ada yang tahu kenapa kita perlu merawat mikrometer ini? Jelas nih, agar mikrometer tersebut tetap terkalibrasi. Oke, benar. Ada lagi?
dan terjaga kualitas pengukurannya. Ya benar. Jadi pentingnya merawat alat ukur ini tadi supaya alat ukur tadi tetap bisa digunakan dengan penelitian yang pasti, dengan kebersihan, pemanasan, penyimpanan dan kalibrasi secara benar. Jadi ada yang bisa menyimpulkan dari hasil kita tadi? Apa saja yang kita sudah pelajari tadi? Jawab. Apa saja kan? Silakan. Baik, jadi dari pembelajaran kita hari ini bahwa menggunakan mikrometer sekup itu tidak sesulit yang dibayangkan, Pak. Ternyata apabila mengikuti materi yang Bapak berikan dan mengikuti langkah-langkah yang Bapak jelaskan, maka menggunakan mikrometer ternyata bisa dilakukan dengan mudah. Ya, benar. Jadi tidak ada istilah susah. Yang penting itu kita mau dulu. Asal kita mau, pasti kita bisa. Ya. Oke, mungkin sampai di situ saja pertemuan kita. Mungkin boleh doa penutupnya sebelum kita pulang, kita selamat. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, semoga pembelajaran juga keberkahan bagi kita semua dan bisa menyerap keberkahan kita. Amin. Doa mulai. Oke, terima kasih ya untuk kelas kalian. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi dial indikator. Selebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.